Selamat datang teman-teman, masih bertemu dengan saya Franky Martion dari program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai luas jajar genjang. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ya, ini gambar yang pertama. Ini adalah gambar rumah minimalis, dan di dalam gambar ini terdapat bangun yang berbentuk jajar genjang. Silahkan kalian cari mana yang berbentuk jajar genjang ya. Kemudian masuk gambar yang kedua, ini adalah gambar pom bensin. Silahkan kalian cari mana yang berbentuk jajar genjang. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar taman. Silahkan kalian cari mana yang berbentuk jajar genjang. Kita sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Dan dengan menggunakan CD pembelajaran ini, peserta didik dapat menemukan sendiri rumus luas jajar genjang dengan pendekatan luas persegi panjang. Dengan cara yang pertama, memahami keterangan yang ada pada CD pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, memperhatikan model jajar genjang, persegi panjang, dan perubahannya. Kemudian yang ketiga, menjawab semua pertanyaan. Nah, untuk diingat kembali, di sini ada sebuah gambar persegi panjang, yang panjangnya adalah P, dan lebarnya L. Jadi luas dari persegi panjang ini adalah P kali L. Kemudian kalian perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Jika ditanya alasnya, tentu jawabannya adalah A ya. Kemudian jika ditanya tingginya, jawabannya adalah T. Silakan kalian perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Ini adalah jajar genjang dengan alas. Jika ditanya alasnya ada 5 ya. Maaf, ini bukan 6 tapi 5 ya. Ini 5. Dan tingginya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian jajar genjang yang kedua, alasnya ada 5. Kemudian tingginya 4. Kemudian jajar genjang yang ketiga, perhatikan bentuknya seperti ini. Jika ditanya alasnya, tentu jawabannya adalah 8 ya. Alasnya 8. Jika ditanya tingginya adalah 5. Kemudian jajar genjang yang terakhir, jika ditanya alasnya, tentu jawabannya adalah 10. Kemudian tingginya adalah 12. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Apakah luas kedua jajar genjang tersebut sama? Oh iya, ternyata jawabannya adalah sama. Karena setelah diimpitkan adalah berimpit ya, sama ya. Nah, ternyata luas gambar yang pertama sama dengan luas gambar yang kedua. Model jajar genjang yang kedua dipotong menurut garis merah. Ini garis merahnya dipotong seperti ini. Kemudian ubahlah model jajar genjang kedua menjadi model persegi panjang. Caranya gimana? Dengan menempatkan potongan model ini ke dalam baris yang kosong di sini ya. Ini kita tempatkan di sini. Nah, jadi sekarang perhatikan gambar yang kedua. Berbentuk apakah ini? Ya, berbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya adalah 5 dan lebarnya 4 ya. Dan luasnya jadi panjang kali lebar sama dengan 5 kali 4. Nah, ternyata luasnya sama dengan 20 ya. Jadi luas gambar yang pertama sama dengan luas gambar yang kedua. Sehingga luas gambar yang pertama sama dengan 20 karena luasnya sama dengan gambar yang kedua. Jadi luas jajar genjang sama dengan 20 ya. Ini 20 itu dapat dari 5 kali 4. 5 dari alas jajar genjang ya. Tadi alasnya 5 ya. Dan 4 itu diperoleh dari tingginya. Tadi tingginya jajar genjang adalah 4.
Kemudian kita masuk ke kegiatan 2. Perhatikan gambar pertama dan gambar yang kedua. Apakah luas kedua jajar genjang tersebut sama? Mari kita buktikan. Setelah diimpitkan ternyata berimpit ya, sama ya. Jadi luas jajar genjang yang pertama dan yang kedua sama ya, karena berimpit. Model jajar genjang yang kedua dipotong menurut garis tinggi T. Ini kita potong menurut T ini. Nah, potongannya seperti ini. Kemudian ubahlah model jajar genjang yang kedua ini menjadi model persegi panjang. Caranya sama dengan kegiatan yang pertama, yaitu menempatkan segitiga ini ke dalam potongan yang masih kosong dalam jajar genjang untuk membuat sebuah persegi panjang. Ya, nah sekarang sudah berbentuk persegi panjang ya. Ini adalah gambar 3. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah berbentuk sekarang jadi apa? Ya, benar. Berbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya, ya panjangnya adalah A ya. Ini panjangnya. Dan lebarnya adalah T. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar, ya ini A kali T. Karena luas gambar pertama sama dengan luas gambar yang ketiga, jadi luas gambar yang pertama sama dengan A kali T, karena luasnya sama, yaitu sama dengan A kali T. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah jika jajar genjang alasnya A dan tingginya adalah T dan luasnya L, maka luasnya sama dengan L sama dengan A kali T. Jadi luas jajar genjang sama dengan A kali T alas kali tinggi. Nah, sekian tadi mengenai cara mencari luas jajar genjang. Silakan kalian cari mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jajar genjang. Selamat belajar.